Dulu nama ini mungkin terdengar asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Bukan Egy, bukan Marcelino, bukan Pratama Arhan. Tapi sekarang ia adalah harapan baru. Cahaya yang mulai bersinar di ujung tombak. Harapan di garis depan Garuda. Dialah Ole Romani, seorang striker yang lahir dan besar di tanah Belanda. Pernah masuk radar Manchester City. Kini bersiap mengukir bab baru bersama timnas Indonesia. Tapi siapa sebenarnya Ole Romani? Mengapa dia memilih membela merah putih? Dan bagaimana kisah hidupnya membawa dia dari lapangan rumput Eropa ke tengah gegap gempita Stadion Gelora Bung Karno? Inilah kisah luar biasa Ole Terhar Romani. En Romani zorgt voorgeven op Romani en die Romani. Romani die met Romani en het eerste gevaar komt van PSV ook niet uit. Dan is het Romani die Romani en maakt hier bijna zijn tweede. Romani buitenom en daar ligt en daar is Romani helemaal vrij en die zit erin. Diemers met de corner. Romani loopt weg. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebuah perjalanan lintas benua, sebuah panggilan darah, sebuah mimpi yang akhirnya bersentuhan dengan tanah leluhurnya. Nama lengkapnya, Ole Terhar Romani. Ia lahir di Nijmegen, Belanda, pada 20 Juni 2000. Tapi sejak kecil, kisah-kisah tentang negeri di timur jauh selalu hadir di meja makan. Tentang Medan, kota tempat sang nenek lahir. Tentang Nusantara, tanah ibu kandungnya. Indonesia bukan sekadar nama negara baginya. Ia adalah rumah yang belum sempat ia tinggali, tanah yang selalu hadir dalam obrolan keluarga, lewat makanan, cerita, dan bahasa yang samar-samar masih terdengar di telinganya. Indonesia punya tempat spesial di hati saya, katanya dalam sebuah podcast sepak bola Belanda. Nenek dan ibu saya lahir di sana. Saya sering dengar cerita tentang kehangatan dan budaya Indonesia. Itu membuat saya merasa dekat, walau saya tumbuh jauh dari sana. Romani tumbuh sebagai bocah biasa di Arnhem. Tapi sejak usia 5 tahun, ia sudah menunjukkan bakat yang berbeda. Lapangan pertama tempat ia mengejar bola adalah di akademi kecil bernama TVE Arnhem. Lalu pada tahun 2011, dia bergabung dengan akademi klub kota kelahirannya, NEC Nijmegen. Di sanalah segalanya dimulai. Disiplin, taktik, ketangguhan. Semua ditempa di sana. Dan pada 19 Januari 2018, sejarah kecil pun tercipta. Usia baru 17 tahun, Ole menjalani debut profesional. Sayangnya, debut itu pahit. Nisi kalah 2-3. Romani di kartu merah di menit ke-94, awal yang berat. Namun justru dari titik terendah itulah karakter ditempa. Selama membela NEC Nijmegen, ia tampil 77 kali, mencetak 12 gol dan 8 assist. Musim 2020-2021, ia dipinjamkan ke Willem II. Namun tak ada gol dari 11 laga di sana. Bukannya menyerah, Romani memilih bertahan dan bangkit. Musim berikutnya, FC Emmen datang meminangnya, dan inilah titik balik performanya. Dalam 51 pertandingan, ia mencetak 14 gol, menjadi penyerang utama. Ujung tombak yang bisa diandalkan. 13 Juni 2023, Romani resmi berseragam FC Utrecht, klub Eredivisie yang punya sejarah panjang. Musim pertamanya, kesup pertandingan 3 gol. Tak luar biasa tapi stabil. Namun kejutan datang di tahun berikutnya. Klub Inggris bernama Oxford United yang dimiliki oleh Erick Thohir, tokoh penting sepak bola Indonesia menawarkan kontrak. Musim 2024-2025. Ole Romani pindah ke Inggris. Tapi jauh sebelum itu, namanya sudah ada di radar klub-klub besar. Real Sociedad, Leeds United, Brentford, bahkan Manchester City. Ya, Pep Guardiola pernah mengamati bakatnya. Tapi nasib punya rencana lain. Dan rencana itu ternyata mengarah ke Indonesia. Tahun 2025 menjadi titik balik yang sesungguhnya. Bukan hanya soal klub baru, tapi karena satu momen sakral, ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan tinggi badan 180 cm, kemampuan duel udara yang tangguh, dan insting mencetak gol yang tajam, Romani kini adalah bagian dari generasi emas baru timnas. Puncaknya terjadi di Stadion Gelora Bung Karno. Laga besar, Indonesia versus Jepang. Di tribun VVIP,
Kamera menyorot sosok yang tak asing. Ole Romeni duduk menyaksikan langsung Garuda bertarung. Kema supporter bergemuruh. Sosok yang dulu hanya rumor kini nyata hadir di antara mereka. Tak lama setelah itu ia terlihat berfoto bersama Erick Thohir. Sinyal bahwa waktunya telah tiba. Namun jalan menuju merah putih tak instan. Romeni butuh waktu. Ia bukan seperti Mace Hilgers atau Kevin Dix yang cepat memberi jawaban. Kenapa? Karena antara tahun 2014 hingga 2019, Romeni pernah mengenakan seragam timnas Belanda dari level U15 hingga U20. Dengan total 10 laga dan 1 gol. Ia mengenal sistem sepak bola terbaik di dunia. Tapi hatinya tahu, darahnya tak sepenuhnya Belanda. Saya tumbuh dan belajar dari sistem sepak bola Belanda. Tapi saya tahu, saya punya warisan lain. Ada Indonesia di sana. Dan itu adalah bagian dari jati diri saya. Lalu apa yang membuatnya akhirnya memilih Indonesia? Jawabannya bukan hanya pendekatan formal dari PSSI, bukan juga pertemuan resmi dengan pejabat, melainkan persahabatan. Nama itu Ragnar Oratmangun, sahabat lama Romeni di Akademi NEC. Latihan bersama, tertawa bersama, dan kini membela Indonesia lebih dulu. Ketika Ragnar memilih merah putih, Romeni mulai berpikir, mungkin ini bukan tentang nostalgia, tapi tentang masa depan. Akhirnya, keputusan itu datang. Ole Romeni memilih Indonesia. Take a moment right here. De enige die aanstal te Feeling maken like voor it's het out moment, here. het is Romani. Daar komt Boert nu wel bij. Driving Die towards bal the leek daar een sun. overtreding te maken. With the Maar rose dat werd in niet the gezien. De aanval gun. liep Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Running low, keep running. I'm running low, keep running. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running low, keep running. I'm running low, keep running. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud.